Langsung aja kita mulai sesi bedah topik kali ini. Judul kita hari ini, AI Agent dan Masa Depan Pekerjaan, di mana 300 juta pekerjaan sedang dihitung ulang. Bayangkan, ratusan juta posisi secara global lagi dirombak total oleh evolusi AI yang terjadi detik ini juga. Ya, Anda nggak salah dengar. 300 juta. Angka dari riset Goldman Sachs ini bukan sekedar statistik biasa. Dan dengerin baik-baik, ini bukan lagi ngebahas pekerjaan fisik di pabrik ya. Kita bicara soal pekerja kerah putih, pengacara, akuntan, programmer, analis. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita anggap paling aman dan butuh intelektualitas tinggi, ternyata justru yang paling terekspos oleh otomasi AI ini. Kalau Anda mikir, ini kan masih lama. Coba deh perhatikan kasus nyata yang dilaporkan Financial Times ini. Pada Maret 2026, sebuah firma hukum di Singapura memecat 12 paralegal sekaligus. 12 orang loh. Digantikan oleh apa? Oleh satu. Iya, cuma satu. Sistem AI. Sistem ini bisa baca kontrak dan bikin ringkasan hukum cuma dalam hitungan menit. Insiden ini jadi bukti nyata kalau pergeseran industrinya bukan besok atau lusa, tapi benar-benar sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang, ini bencana atau era baru? Mari kita pahami perubahan evolusioner ini bersama-sama. Kita mulai dari mengenal AI Agent yang secara harfiah bakal jadi rekan kerja digital baru Anda. Gini bedanya, AI generasi pertama itu ibaratnya cuma reaktor. Sifatnya pasif, interaksinya satu arah banget. Kita nanya, dia jawab, terus udah, selesai. Nah, AI Agent ini beda level. Dia itu seorang aktor. Coba bayangin Anda kasih dia satu tujuan akhir. Nah, dia sendiri yang bakal nyusun rencana, milih alat digital yang pas, dan langsung eksekusi tugas itu secara mandiri. Dia kerja ngebut saat Anda lagi tidur nyenyak, tanpa ngeluh sama sekali. Pasti Anda mikirkan, siapa yang paling rentan? Mari kita petakan risiko pekerjaan ini. Data dari Oxford University ini jujur aja lumayan bikin merinding. Di zona risiko tinggi, ada pekerjaan berbasis pemrosesan rutin kayak telemarketer dan staff entry data. Angkanya 99%, artinya hampir pasti diotomatisasi. Tapi coba lihat sisi risiko rendahnya. Pekerjaan kayak terapis rekreasi atau direktur darurat itu cuma di angka 0,3%. Kesimpulannya jelas ya, tugas yang sifatnya repetitif dan rutin itu sangat rancam, tapi kalau pekerjaan Anda butuh empati, interaksi fisik, dan penilaian intuisi di lapangan, Anda masih sangat aman. Dan buat teman-teman di dunia teknologi, siap-siap kaget lihat data ini. Ada tes namanya SW Bench buat ngukur kemampuan AI nyelesain masalah coding. Tahun 2023, performa AI cuma 4,4%. Tapi di 2024, meroket tajam ke 71,7%. Bayangin, itu lompatan kemampuan teknis 16 kali lipat, cuma dalam waktu 1 tahun. Benar-benar gila progresnya. Oke, tarik nafas dulu. Jangan panik, karena ada sisi terangnya nih. Nggak semuanya tentang pemecatan massal kok. World Economic Forum memproyeksikan bakal ada selisih bersih penambahan 78 juta pekerjaan baru. Dan yang lebih luar biasa lagi, menurut data PwC, profesional yang mau kolaborasi bareng AI itu produktivitasnya naik sampai 4 kali lipat, plus ada potensi peningkatan gaji sebesar 56%. Jadi rahasianya tuh bukan musuhan atau saingan sama AI, tapi gimana kita bisa kerja bareng dia. Biar nggak bingung harus mulai dari mana, mari kita masuk ke panduan bertahan di era AI. Ini adalah langkah konkret untuk Anda. Ada 3 langkah simple yang bisa langsung Anda terapin. Pertama, audit pekerjaan Anda. Coba deh petakan mana tugas harian yang sifatnya kaku dan rutin dan mana yang butuh sentuhan empati. Kedua, mulai belajar kolaborasi AI. Gak usah muluk-muluk, pakai aja tools AI yang ada buat ngerjain tugas-tugas ngebosenin tadi. Ketiga, dan ini yang paling penting, investasi di soft skills Anda. Latih kemampuan negosiasi, asah kepemimpinan emosional, dan dorong kreativitas. Mesin emang jago banget ngolah data, tapi baca situasi dan paham konteks manusiawi, itu kekuatan utama kita yang gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun. Nah, kita sampai di penghujung sesi bedah topik kita hari ini. Ingat, 300 juta pekerjaan sedang dihitung ulang di seluruh dunia detik ini juga saat kita ngobrol. Kecepatan perubahannya belum pernah ada presidennya dalam sejarah revolusi industri manapun. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan ini bakal datang. Pertanyaannya adalah, siapa yang bakal ngambil langkah hari ini juga buat bersiap, dan siapa yang cuma nunggu sampai nggak punya pilihan lagi. Teknologi itu nggak pernah ngetok pintu minta izin, tapi cara Anda meresponsnya itu sepenuhnya pilihan Anda. Terima kasih udah ikutan sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.